merusak tatanan semacam apa. Karena dia kan simbol pengerusak tuh Bung, simbol pengerusak. Ya kita sudah tahu apa yang dirusak. Nah, jadi kita amati itu Bung. Bukan berarti kita buang-buang waktu, tidak. Kita ini melakukan tindakan politik. Ini namanya politik praktis, tapi ini sekaligus politik yang programatik. Politik yang programatik, bukan hanya politik pada tataran menciptakan pengaruh, bukan. Ada yang sifatnya programatik. Jalan, lawan Bung. Lawan, orang ini berbahaya, dialah perusak negeri kita. Perusak Bung. Perusahaannya itu ya mungkin taruhlah begini. Dia bikin proyek ini, proyek itu, dan ada korupnya, entah siapa yang makan duit korupnya, apakah dia makan apa tidak, itu masih bisalah kita pending sebagai problem. Tapi dia menyodorkan anaknya yang kayak gitu sebagai wakil presiden, Bung, itulah tamparan bagi republik yang paling menyakitkan. Tamparan bagi republik. Ya kalau ada colongan duit ya 1 miliar 2 miliar masihlah kita pending. Tapi ya Bung, salam Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh juga Bung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh juga begitu. Boleh juga yang tadi, terserah itu. Semuanya bagus Bung, semuanya bagus. Dan salam ini perkara yang penting Bung. Kita punyanya salam Bung, punyanya hal yang penting. Kita nggak bisa bagi salam, membagi rokok aja nggak punya Bung. Bagi kopi nggak bisa, dan itu nggak penting. Bagi salam itulah yang kita punya. Dan ini salam kebangsaan, kita nyebutnya begitu Bung. Ini salam kebangsaan. Boleh juga ini salam kerakyatan, ya ini salam keindonesiaan. Karena kita ya bangsa Indonesia, karena kita rakyat Indonesia, karena kita berpikir tentang Indonesia Bung. Nah ini Bung, kita berpikir tentang mentornya Syekh Prabowo, mentor, boleh jadi maha gurunya Syekh Prabowo. Prabowonya Syekh, itu mentornya gelarnya apa Bung? Maha gurunya gelarnya apa Bung? Kalau muridnya saja Syekh, ya begitu. Syekh Prabowo punya guru, itu maha gurunya itu menurut kalangan aktivis. Aktivis di sini juga pemikir Bung. Para ahli analisis, diantaranya ahli-ahli hukum, diantaranya ahli-ahli kebijakan publik, diantaranya ahli-ahli bidang kesehatan, kedokteran, diantaranya ahli-ahli di bidang media dan komunikasi massa. Banyak Bung. Itu rata-rata ungkapannya sama. Jokowi makin kepepet, makin terpojok, makin sulit, tidak akan bisa lebih lama lagi mempertahankan kebohongannya mengenai ijazah palsu. Tidak akan lebih lama lagi. Ya orang sudah paham Bung, ijazah itu ya ada yang bilang palsu, ada yang bilang tidak palsu. Tidak ada
bukan perkara palsu, tidak ada. Yang bicara palsu apa, Bung? Yang bicara palsu itu karena berdasarkan kopi, aneka macam kopi, bukan kopi yang minum. Kopi jasa itu dianggap palsu karena kopian kok begini, anunya begini. Ada yang lain yang bicara, jangankan palsu, wong ada saja tidak. Ada saja tidak, yaitu Bung. Itu Bung, yang membuat Jokowi merasa sangat sulit membendung Kanjeng Roy dan Dr. Tifa. Anggaplah simbol dua ini dulu. Tapi ya ada Bung Rizal, Fadilah dan kawan-kawan. Itu kira-kira yang satu rombongan. Meskipun dalam spirit perjuangan, secara akademik caranya beda-beda, namun sikapnya jelas, sama kuat, sama memberontak, sama melakukan perlawanan, sama semangatnya ingin membuktikan lebih dahsyat, lebih terbukti lebih dalam bahasa hukum. Sampai saat ini bukti-bukti ini palsu, ini karena ini begini, begini, ada fotonya begini, begini, ada skripsinya begini, begini. Semuanya itu masih belum bisa didudukkan sebagai bahasa hukum. Itu masih bahasa akademik, berbau bahasa komunikasi politik. Ya, sedahsyat apapun kalau belum didudukkan dalam bahasa hukum, memang tidak bisa telek. Tapi soal telek itu tunggu aja itu. Ada itu Dr. Muhammad Taufik, itu orang yang mengerikan, keberaniannya belak-belakan dan memiliki basis pemikiran dunia hukum. Telek punya tuntutan di pengadilan CLS ya, citizen lawsuit. Ya lakukanlah itu, dan sekarang tuntutan macam itu makin banyak, Bu. Makin banyak. Bukan orang makin bosan, yang bosan ada, wah aku bosan dengerin itu aja. Itu kalau Anda kebetulan mendengarkan video yang sama berulang-ulang mungkin akan bosan, tapi kalau Anda berbicara tentang tuntutan kalangan akademisi yang kita sebut kemudian menjadi luas, tuntutan rakyat Indonesia. Itu dari satu video ke video lain, dari satu video milik satu kelompok dan milik kelompok lain berganti. Tidak ada bosan, Bu. Tidak ada bosan. Tidak ada yang diulang. Ada kata-kata yang berkembang. Dan itu semuanya pernah diremehkan oleh mentornya Syekh Prabowo. Diremehkan dulu surapopo. Kayak gitu gampang. Laporkan polisi. Wah, anak buah gampang Bung laporin. Oh, menghina. Itu apa? Perlakuan tidak menyenangkan, itu melecehkan, wah itu menyerang nama baik gitu ya, Bung. Nama baik, Bung. Nama baik ya, catat, Bung. Catat baik-baik, nama baik. Namanya baik, Bung. Gurunya Syekh Prabowo. Oh, baik, Bung. Hidup Jokowi. Saya tidak takut sama Jokowi. Apa yang saya takutkan? Ya kayak gitu, Bung. Saya ini siap mati untuk rakyat. Iya daya Jokowi, tidak begitu, Bung. Lalu begitulah Jokowi, Bung.
diserang makin terpojok, makin terpojok. Ya dia masih merasa di atas angin, malah dia merasa itu di atas hukum, tidak tersentuh. Suatu kesadaran yang tidak berdasarkan pada fenomena hukum di masyarakat. Tidak ada, Bung, pada prinsipnya orang yang bebas hukum. Tidak ada pada prinsipnya orang yang di atas hukum, yang tidak tersentuh hukum. Ya ada, tapi dalam sekali dua kali kasus. Tapi untuk segala kasus tidak. Nah, sekarang inilah begitu muncul Pak JK, yang munculnya itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk turut meramaikan. Sebenarnya Pak JK tempo hari itu menyarankan supaya persoalan ini segera kelar. Orang-orang berpendapat begini, Pak JK itu kan orang baik karena Pak JK yakin ijazah Jokowi itu asli. Nah, kebaikan Pak JK itu malah nampar Jokowi. Gimana asli, wong ada saja tidak kok Pak JK itu menganggap asli. Ya asli apa, wong ijazahnya itu enggak ada, Bung. Kok dianggap asli? Ya itu si mentornya Prabowo, mentornya Syekh Prabowo merasa tersinggung oleh Pak JK dan jadilah kasus yang tidak karu-karuan itu, Bung. Ya Jokowi terpojok, akhirnya partainya itu, Bung, terpojok. Dan saya punya catatan itu, kemarahan orang Jogja terhadap Jokowi, kemarahan orang Jogja terhadap PSI. Ada dua tingkat kemarahan macam itu. Dan itu, Bung, Jokowi bersumpah mau keliling Indonesia. Dan itu dipertajam oleh Termul. Weh, penyakit Jokowi sudah 99% sehat. Penyakit bukan sehat. Penyakit Jokowi 99% sembuh. Itu kalau berdasarkan kebiasaan Jokowi, itu artinya 99% itu Jokowi masih sakit. Kalau pakai kebiasaan dia. Karena dia itu kan sudah tapi belum itu loh, Bung. Jadi kalau sehat 99% itu artinya 99% itu masih sakit. Lalu dia mau ke keliling Indonesia. Bung, dia keliling Indonesia ini menjadi catatan kita. Segala gerak-geriknya mesti kita kuntit dari belakang, kita catat. Dia berbuat jahat seperti apa. Dia mencekoki rakyat dengan duit macam apa, dengan sumbangan-sumbangan macam apa. Oh, kita catat itu, Bung, nantinya, Bung. Dia untuk membesarkan partai Gurem itu, yang niscaya tidak akan besar itu, dia menempuh kejahatan apa di lapangan, dia menempuh tindak dolim macam apa. Oh, kita mesti awasi. Kita mesti awasi. Yang membela Pak JK itu 40 organisasi. Kalau 40 organisasi macam itu turut mengamati Jokowi dan punya cabang-cabang yang lain, tambahan kekuatan-kekuatan ke rakyat mengamati. Jadi ada dalil Jokowi itu menjadi common enemy-nya rakyat. Oh, kalau rakyat yang menganggap Jokowi itu enemy-nya, itu tidak membiarkan Jokowi ke sana kemari itu secara bebas. Ke sana kemari ya dimata-matai lah. Dia ngomong apa, dia merusak tatanan semacam apa. Karena dia kan simbol pengrusak tuh, Bung. Simbol pengrusak. Ya kita sudah tahu apa yang dirusak. Nah, jadi kita amati itu, Bung. Bukan berarti kita buang-buang waktu, tidak. Kita ini melakukan tindakan politik. Ini namanya politik praktis, tapi ini sekaligus politik yang programatik. Politik yang programatik, bukan hanya politik pada tataran
menciptakan pengaruh, bukan. Ada yang sifatnya programatik. Jalan, lawan, Bung. Lawan. Orang ini berbahaya, dialah perusak negeri kita. Perusak, Bung. Perusahaannya itu ya mungkin taruhlah begini. Dia bikin proyek ini, proyek itu, dan ada korupnya, entah siapa yang makan duit korupnya, apakah dia makan apa tidak, itu masih bisalah kita pending sebagai problem. Tapi dia menyodorkan anaknya yang kayak gitu sebagai wakil presiden, Bung, itulah tamparan bagi republik yang paling menyakitkan. Tamparan bagi republik. Ya kalau ada colongan duit ya 1 miliar, 2 miliar, masihlah kita pending. Tapi menjejalkan anaknya yang kayak begitu menjadi wapres, Bung, penghinaan kepada tanah air dan bangsa, khususnya bangsa ini, kaum terpelajar, kaum yang devoted nationalist yang memikirkan kehidupan bangsa. Bung, saya kira begitu, Bung. Mau keliling, mau sakit, mau apa, bukan urusan kita. Tapi kalau merusak rakyat lebih lanjut, itu tanggung jawab kita. Bung, salam dari TV Anak Bangsa.